supaya pengeremannya juga lebih maksimal juga nih. Jadi supaya pengeremannya Oke, kita sudah sampai di sektor mesin dari sebuah Suzuki Jimny tahun 84. Nah, jadi untuk Suzuki Jimny tahun 84 ini, ya dia sudah memakai mesin dengan kode F10A ya, yaitu dengan cc 1000. Dengan dayanya yang dihasilkan itu sebesar kurang lebih di 45 horsepower dengan torsi kurang lebih di 73 Nm. Ya memang sih dirasa cukup underpower ya, tapi untuk mesin ini dengan bodi sekecil gini ya masih dirasa cukup sih. Untuk mobil ini sendiri memang masih standar, tapi ada beberapa sedikit yang diganti. Yaitu contoh yang pertama adalah dari sisi pendinginan dari mobil ini. Untuk pendinginan dari mobil ini, yang standarnya itu menggunakan fan yang mengikuti putaran mesin, untuk mobil ini sudah diganti menggunakan electric fan dari Suzuki Karimun. Jadi supaya kinerja mesinnya lagi lebih optimal. Kemudian yang kedua, untuk mobil ini awalnya memang tidak menggunakan power steering, tapi ini sudah ditambahkan dengan power steering supaya kemudinya lebih ringan lagi karena mengingat bannya yang sudah cukup besar. Nah, kemudian untuk dari sisi pengapian mobil ini Suzuki Jimny itu standarnya menggunakan platina, tapi untuk sistem pengapian mobil ini sudah diganti menggunakan CDI. Jadi supaya lebih simpel lagi, supaya lebih minim perawatan, karena teman-teman pasti tahu pengguna Suzuki Jimny yang masih menggunakan platina pasti suka bermasalah dari platinanya ini. Jadi kalau platinanya geser sedikit atau celahnya lebih besar sedikit, dia itu mesinnya itu powernya akan berkurang. Nah, kemudian selanjutnya untuk Jimny tahun 84 ini sistem pengeremannya belum menggunakan booster. Ya, tapi ini sudah dipasang booster supaya lebih pakem lagi. Kemudian untuk dari sisi bahan bakar, suplai bahan bakarnya, nah standarnya Suzuki Jimny itu masih menggunakan sistem membran konvensional ya untuk menyedot bahan bakar dari tangki dan memasukkannya ke karburator. Tapi untuk mobil ini sudah diganti dengan rotak elektrik. Jadi ya itu penggantian-penggantian yang saya lakukan, tapi memang untuk mesin ini sudah direstorasi ya, seperti timing beltnya sudah diganti, kemudian dari sisi krek asnya juga sudah diganti ya, karena krek as untuk mobil ini yang saya dapatkan ukurannya itu sudah 75, maksimalnya itu 100. Jadi karena untuk supaya lebih safe aja, maka kita ganti krek asnya ini dengan ukuran yang masih standar, yang masih 0. Kemudian untuk dari sisi sehernya ini juga sudah diganti dengan oversize 100, mengingat mobil ini juga sudah cukup tua, dan ketika saya dapatkan mobil ini sudah oversize 50, dan memang ada baret-baret sedikit, makanya langsung di oversize 100 aja deh. Kemudian dari sisi cylinder head, nah cylinder head ini hampir semuanya itu saya ganti. Jadi untuk dari cylinder head itu dari mulai cylinder headnya, noken asnya, klepnya itu saya ganti semua. Nah, karena apa? Karena memang cylinder headnya itu sudah kropos. Jadi ketika dibuka, waduh silindernya sudah kropos walaupun air radiatornya belum bocor ya ke dalam mesin ya. Tapi supaya lebih safe, ya kita ganti baru aja deh. Nah, kemudian klepnya juga saya ganti karena memang sudah usia, jadi sudah ada beberapa grepes-grepes gitu, jadi klepnya udah kita ganti aja. Kemudian noken asnya juga, noken asnya itu sudah oblak dengan rumah cylinder headnya. Jadi maka dari itu noken asnya juga diganti dengan original SJP. Jadi semua mobil ini untuk cylinder headnya saya ganti dengan yang original dari Suzuki Jepang ya. Nah, karena banyak beredar di lapangan dan di spare part umum ya, toko spare part umum, untuk cylinder headnya itu banyak yang beredar adalah buatan China ya. Jadi dengan harga yang lebih murah. Jadi untuk sekedar informasi aja, untuk cylinder head buatan Cina ini, itu satu set berikut juga dengan isinya, itu kurang lebih harganya hanya 1,5 juta. Sedangkan untuk original Suzuki, ya Suzuki Jepang dengan cylinder head kosong, tidak ada isinya, itu harganya adalah di 2,5 juta. Pastinya yang lebih awet dan juga lebih aman, kita menggunakan spare part yang original dari Suzuki Jepangnya. Cirinya dari mana sih? Cirinya adalah yang pertama yang lebih gampang itu dari warna dari material cylinder headnya. Jadi yang original Suzuki Jepang, cylinder headnya itu berwarna abu-abu lebih gelap. Ciri khas kan bahwa dia terbuat dari material yang memang dengan durability yang lebih baik. Sedangkan yang buatan Cina itu material aluminium dari cylinder headnya itu warnanya sangat cerah.
sangat cerah. Jadi ya itulah ciri khasnya. Nah, kemudian yang kedua ciri khas lainnya adalah dari finishingnya. Finishingnya untuk yang dari Suzuki Jepang jauh lebih baik ya, sedangkan yang dari China itu banyak finishing yang memang kurang lah. Jadi finishingnya cukup jelek lah. Jadi kalau dibandingin head to head antara yang Jepang dengan yang China, itu kelihatan banget bedanya. Jadi teman-teman mungkin ya kembali lagi ke teman-teman nih yang pemilik Suzuki Jimny yang memang mau ganti cylinder head, ya tinggal disesuaikan aja nih teman-teman mau yang memang dengan kualitas baik atau memang yang kualitasnya memang yang lebih rendah lagi gitu. Jadi ya itu hanya sekedar informasi aja ya. Sekedar informasi aja buat teman-teman. Nah, untuk Suzuki Jimny ini dengan tahun 84 pajaknya juga murah banget nih. Pajaknya juga murah banget nih. Pajaknya kurang lebih di angka 350.000 satu tahun. Ya, jadi mobil ini ya pajaknya murah ya. Jadi kesimpulannya dari setelah saya memiliki Suzuki Jimny ini, yang pertama adalah kalau kelebihannya dulu deh. Kelebihannya memang kaki-kakinya handal banget ya. Jadi untuk di medan off-road atau on-road ya, memang kaki-kakinya ini kuat banget ya. Memang sudah terkenal lah. Kemudian yang kedua adalah durability dari mesinnya ya. Durability dari mesinnya memang yang cukup kuat. Kemudian yang ketiga adalah spare part-nya yang cukup murah. Ya, yang keempat ya untuk perawatannya yang gampang banget, paling juga cuma ganti oli ya. Jadi kalau kita memang ganti olinya itu rutin sesuai dengan berapa ribu kilo sekali atau memang kalau saya sih biasa ganti itu sebelum 5.000 kilo ya. Sebelum 5.000 kilo itu sudah ganti, mesin akan awet. Nah, tapi ada beberapa kekurangannya dari Suzuki Jimny. Jadi yang pertama adalah mobilnya ini nggak nyaman banget. Jadi untuk dari sistem kemudinya, jadi kalau kita kendarain mobilnya ini agak, kalau kita bilang agak liar ya. Jadi walaupun di medan on road ya di jalan yang rata, itu mobil itu kayak kalau kita belok sedikit kayak oleng gitu loh. Jadi body rollnya sangat banget berasa. Atau ya karena mobil ini juga cukup tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah ya suspensinya. Suspensinya itu keras banget ya. Jadi kalau untuk medan-medan yang memang on road tapi dengan jalanan yang agak bergelombang, waduh ini seperti naik kuda kita di dalam mobil ya. Kemudian yang ketiga adalah dari kapasitasnya ya, karena bodi mobilnya ini kecil, jadi kapasitas penumpangnya juga sedikit dan kebetulan malah saya kurangin lagi nih. Jadi hanya 2 penumpang aja. Ya, jadi kekurangannya sih saya rasa hanya itu aja. Oke, mungkin sekian pembahasan dari Suzuki Jimny tahun 1984 ya. Jadi dari pembahasan tadi mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman yang memang sedang melirik untuk memiliki Suzuki Jimny ya. Jadi bisa menjadi rekomendasi teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel kita supaya kita lebih semangat lagi untuk review mobil dan motor selanjutnya. Dan juga teman-teman boleh share video ini sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.